Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Pada edisi Natal kali ini, kita akan membahas sebuah film thriller misteri lagi nih sob. Film ini berjudul Black Christmas 2019. Film yang disutradarai oleh Sofia Takal mengedepankan unsur slasher horor dan thriller misteri. Jika perayaan Natal merupakan sebuah momentum yang sangat dinantikan, bagaimana jadinya jika di malam itu sebuah teror telah menanti? Film ini mengisahkan sekelompok mahasiswa yang sedang bersiap untuk liburan Natal. Mereka mulai menerima pesan ancaman dari akun yang mengatasnamakan pendiri kampus. Satu persatu dari mereka menjadi target serangan pembunuh bertopeng. Mereka mulai menyelidiki tentang sebuah misteri yang ternyata berkaitan dengan kampus tersebut. Namun mereka harus segera memecahkan misteri di balik pembunuhan yang kian menghampiri mereka. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di malam hari ketika menjelang Natal, terlihat sekelompok mahasiswi dari kampus bernama Hawthorne College tengah berkumpul bersama di asrama mereka. Dirasa anggota mereka belum lengkap, salah satu mahasiswi bernama Ona mencoba menelpon temannya. Di kampus terlihat seorang wanita bernama Lindsay baru saja selesai dari perpustakaan. Tak lama ia mendapatkan telepon dari temannya yang ternyata adalah Ona. Ona meminta Lindsay untuk bergabung dengan mereka yang sedang berkumpul di asrama. Lindsay menolak ajakan itu karena dirinya akan merayakan liburan Natal di rumah, sehingga ia harus pulang esok paginya. Ketika di perjalanan pulang menuju asramanya, Lindsay mendapati sebuah pesan dari akun misterius yang mengatasnamakan pendiri kampus yaitu Calvin Hawthorne. Namun ia mencoba tak merespon pesan itu. Tak lama akun itu mengirimkan pesan berisikan sebuah ancaman kepada Lindsay. Dirinya sempat menduga kalau orang yang mengirimkan pesan itu merupakan orang yang berada di belakangnya. Lindsay pun mempercepat langkahnya untuk memberi jarak antara dirinya dan orang tersebut. Namun karena dirinya merasa terancam, Lindsay pun mengeluarkan kunci berniat mengancam orang itu. Tapi sayangnya ternyata orang itu hanyalah warga sekitar. Baru saja merasa tenang, Lindsay berusaha mengetuk rumah sekitar mencoba untuk mencari bantuan. Tak lama pria bertopeng itu menghilang. Lindsay mencoba menghubungi Ona namun tak ada jawaban darinya. Ia kembali berlari lalu mencoba mengetuk sebuah rumah. Namun ketika pintu itu dibuka, naasnya Lindsay harus tewas di malam itu. Scene pun beralih. Cerita berfokus dengan seorang mahasiswi bernama Riley. Ia tinggal di sebuah asrama dari perkumpulan MUK Pi Epsilon, atau sering dipanggil MU. Pagi itu ia disambut oleh temannya bernama Helena. Helena bercerita kalau dirinya akan menggantikan Riley dan bersama anggota MU lainnya akan bernyanyi malam nanti. Dirinya merasa terinspirasi oleh penampilan Riley tahun lalu. Untuk menyemangati Helena, Riley memberikan sisir rambut yang ia miliki kepada Helena. Setelahnya, Riley pun berbincang dengan temannya bernama Jessie. Mereka berniat untuk mengadakan sebuah acara makan malam keesokan malamnya. Riley pun pergi menuju kampus. Pagi itu ia harus menghadiri kelas dari Profesor Jalson. Jalson mengajarkan kepada mereka tentang materi ilmu klasik. Namun karena dirinya dianggap sangat pro terhadap kaum pria, ia tak begitu disukai oleh banyak mahasiswi di sana. Bahkan di antara mereka menuliskan sebuah petisi untuk meminta pemecatan Jalson. Setelah kelas berakhir, Riley bersama kedua temannya bernama Chris dan Marty pergi menuju sebuah kafe tempat Riley melakukan pekerjaan paruh waktu. Ternyata Chris merupakan orang yang menuliskan petisi tentang pemecatan Jalson.
Sebelumnya dirinya juga menuliskan sebuah petisi untuk memindahkan patung pendiri kampus karena dianggap menakutkan. Di tengah perbincangan, seorang pria terlihat terus memperhatikan Riley. Riley yang merasa kalau pria itu sering memberi kopi di tempatnya, mencoba untuk memberikan senyuman kepadanya. Tak lama seorang pria bernama Phil datang. Kedatangannya membuat Riley tidak nyaman. Phil berkata kalau Brian akan hadir di acara penampilan mereka malam nanti. Namun hal itu membuat Chris marah lalu menyiramkan air kepadanya. Sepertinya pria bernama Brian ada hubungannya dengan masa lalu Riley. Malam harinya anggota MU terlihat tengah bersiap-siap. Marty, Jesse, Chris, dan juga ada pacar Marty yang bernama Ned di sana. Tak lama Riley datang. Ia menanyakan keberadaan Helena yang tidak ada di sana. Jesse menjawab kalau Helena sebelumnya meminum vodka lalu menghilang begitu saja. Mendengar itu, Riley pun pergi mencari Helena. Di sebuah ruangan, Riley tak sengaja melihat sekumpulan mahasiswa dari anggota DKO yang seperti sedang melakukan sebuah ritual untuk merekrut member baru. Ia juga menemukan sebuah cermin hitam yang berada di handle pintu. Tak lama Riley mendengar suara Helena di sebuah kamar. Ketika Riley membuka pintu kamar itu, ia melihat Helena yang tengah mabuk seperti dimanfaatkan oleh seorang pria yang ternyata adalah Phil. Riley pun langsung masuk ke dalam kamar. Mengetahui dirinya tertangkap basah, Phil pun merasa kesal lalu meninggalkan Riley dan Helena di kamar itu. Setelah kejadian itu, Helena pun memutuskan untuk pulang dan tidak turut ikut bersama anggota MU lainnya. Tak lama Riley pun datang. Ia menceritakan kepada teman-teman lainnya bahwa kondisi Helena tidak memungkinkannya untuk bernyanyi. Mendengar itu, Chris pun meminta Riley untuk mengisi kekosongan, mengingat hanya dirinya lah yang dapat menggantikan Helena. Namun sayangnya Riley menolak. Ia beralasan kalau Brian akan hadir di malam itu. Namun Chris kembali meyakinkan Riley. Dirasa tak ada pilihan, Riley pun menyetujuinya. Ketakutan Riley pun benar terjadi. Kehadiran Ryan membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Chris pun kembali meyakinkan Riley. Rasa dendam yang kian memuncak membuat Riley melawan rasa takut. Lalu ia kembali bernyanyi untuk menyinggung perbuatan Brian di masa lalu terhadapnya. Rasa telah lepas dari beban masa lalunya, Riley dan kawan-kawan keluar dengan rasa puas. Tak lama Landon menghampiri Riley. Ia pun memberanikan diri untuk berbicara dan berkenalan dengannya. Riley pun mengajak Landon untuk bergabung bersama mereka. Landon seringkali memberi sebuah jokes kepada Riley sebagai bentuk pendekatan. Chris dan Riley juga merespon dengan mengundangnya untuk hadir dalam acara makan malam keesokan harinya. Di asrama terlihat Helena yang tengah berkemas, karena esok pagi dirinya sudah harus pulang ke rumah untuk merayakan Natal. Namun tiba-tiba ia mendapati notifikasi di ponselnya oleh akun misterius. Di waktu yang bersamaan, Helena mendengar suara pintu yang terbuka. Karena penasaran, ia pun mencoba memeriksa keadaan di sana. Di sebuah ruangan terlihat Brian yang mencoba untuk memperkosa Riley. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Mimpi itu menggambarkan trauma yang dialami oleh Riley. Pagi itu ia mendapati pesan dari Ona yang memberitahukan kalau Lindsay belum juga pulang ke rumah. Tak lama salah satu temannya bernama Franny datang ke kamar Riley. Karena dirinya harus pulang hari itu, jadi Franny menitipkan Claudette kucingnya kepada Riley. Di lantai bawah, Riley memberitahukan kalau sepertinya anggota DKO datang ke asrama mereka. Terlihat dari sebuah cairan hitam yang melekat pada lengan Claudette, juga beberapa barang mereka yang hilang. Namun karena tak ingin ambil pusing, mereka pun tak menghiraukannya lalu pergi dari asrama itu. Franny yang baru saja selesai berkemas dan akan pergi, mendengar suara kucingnya yang ditinggalkan. Ia pun berusaha mencari keberadaan Claudette kucingnya. Riley dan kawan-kawan pun telah sampai di tempat yang dituju. Mereka berniat membeli pohon Natal untuk menghias asrama mereka.
Namun tiba-tiba Riley mendapati pesan dari akun misterius. Dia pun menanyakan apakah orang itu adalah Landon. Namun akun itu hanya meminta Riley untuk terus menebak. Di waktu yang bersamaan, Riley menerima telepon dari sebuah nomor yang tak dikenal. Ternyata telepon itu berasal dari orang tua Helena. Ia khawatir dan menanyakan keberadaan Helena yang tak kunjung sampai di rumah. Riley pun mengatakan kepada orang tua Helena kalau dirinya akan mencari keberadaan Helena sesampainya di asrama. Sepulangnya dari membeli pohon Natal, Riley bergegas menuju kamar Helena dan berusaha mencari keberadaannya. Namun Riley tak menemukan keberadaan Helena di kamar itu. Riley pun berinisiatif mengirimkan pesan suara kepada Helena dan memberitahukan kalau orang tuanya telah mencarinya. Di ruang tamu, Riley memberitahukan kepada anggota lainnya kalau Helena menghilang. Ia juga memberitahukan kalau Lindsay dari asrama lainnya juga ikut menghilang. Namun teman-temannya tak mempedulikan kabar tersebut. Riley pun memutuskan untuk melaporkan kejadian itu pada keamanan kampus. Ketika di perjalanan menuju kampus, Riley lagi-lagi mendapati pesan berisikan ancaman dari akun misterius. Ia pun segera mempercepat langkahnya. Sampainya di kampus, Riley bertemu dengan Landon. Tanpa basa-basi, Riley pun menanyakan apakah Landon ada mengirimkan pesan kepadanya. Landon yang bingung pun menjawab kalau dirinya tak mempunyai sosial media karena masalah privasi. Setelah cukup yakin kalau akun itu bukan berasal dari Landon, Riley pun kembali pergi menuju bagian keamanan kampus. Riley melaporkan kepada pengawas di sana tentang menghilangnya Helena dan juga Lindsay. Ia juga mengatakan kalau dirinya mendapati sebuah pesan dari akun misterius yang mengatasnamakan pendiri kampus. Namun pengawas itu nampak tak begitu menghiraukan Riley. Riley kembali mengungkapkan bahwa semalam dirinya melakukan sebuah penampilan yang mengolok-olok anggota DKO yang mungkin saja ada seseorang yang tak suka kepada mereka. Namun lagi-lagi pengawas itu tak memberikan respon yang memuaskan. Ia hanya mengantarkan Riley ke asrama DKO dan meninggalkannya di sana. Riley mencoba mengelilingi tempat itu berusaha mencari keberadaan Helena. Ketika Riley mencoba untuk menghubungi Helena, samar-samar ia mendengar suara dering dari ponsel Helena. Keberadaan Profesor Galson mengejutkan Riley. Riley pun beralasan kalau ia sedang mencari sisirnya yang hilang. Galson juga menyinggung tentang penampilan Riley semalam yang dianggap berlebihan, karena video itu telah ditonton oleh 50.000 orang. Riley pun terkejut ketika mengetahui kalau penampilan mereka semalam telah diunggah di internet oleh Chris. Dengan rasa kesal, Riley pergi meninggalkan Profesor Galson. Malam harinya di asrama, Jesse dan yang lainnya tengah menyiapkan makan malam sebagaimana yang mereka rencanakan. Tak lama Riley datang dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Chris. Riley beranggapan kalau tindakan Chris menjadi pemicu terjadinya hal aneh yang ia alami. Menghilangnya Helena, dan sebuah akun misterius yang terus menerornya. Namun Marty juga menjawab kalau dirinya juga dihubungi oleh akun misterius. Pertengkaran antara Riley dan Chris pun tak dapat dihindarkan. Di tengah perdebatan itu, Ned tiba-tiba memberikan tanggapannya atas perbuatan mereka yang berlebihan. Tindakannya kembali membuat pertengkaran antara ia dan Marty, yang membuat Marty mengusir Ned dari asrama itu. Melihat pertengkaran di antara mereka, Jesse memutuskan untuk pergi ke atas mengambil lampu Natal. Satu persatu lampu ia coba namun tak ada yang berfungsi. Namun ketika lampu terakhir, di waktu yang bersamaan, Riley, Chris, dan Marty mendapatkan pesan dari akun misterius itu, yang mengatakan kalau ia akan membuat mereka berlutut. Chris yang kesal mencoba membalas pesan itu. Namun konsekuensinya, seorang pria bertopeng menggunakan panah hadir di tengah-tengah mereka. Dengan cepat mereka berlari menuju lantai atas lalu bersembunyi di dalam gudang. Sayangnya kaki Marty terluka akibat serangan itu, yang membuat mereka tak dapat melarikan diri. Mereka mencoba untuk mencari bantuan, namun karena panik, mereka baru menyadari kalau ponsel mereka masih berada di bawah. Menggunakan sebuah kayu, Riley pun memutuskan pergi ke bawah untuk mengambil ponsel. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka dapat meminta bantuan dan keluar dari tempat itu.
Perlahan namun pasti ia mencoba bersembunyi dan menghindari pembunuh bertopeng. Di dalam gudang, Chris dan Marty baru menyadari kalau Jesse masih berada di lantai atas mencari lampu Natal. Chris pun memberanikan diri untuk keluar lalu menuju tempat Jesse berada. Naasnya Chris menemukan Jesse dalam keadaan tak bernyawa. Kembali dengan Riley yang sedang bersembunyi dari pembunuh bertopeng. Tiba-tiba saja Ned kembali datang ke asrama berniat untuk meminta maaf kepada Marty. Riley pun meminta Ned untuk diam dan memberitahukan kepadanya kalau ada seseorang di rumah itu. Namun Ned hanya melemparkan kunci kepada Riley, lalu dengan lantang mencoba untuk menantang pembunuh yang berada di rumah itu. Pembunuh bertopeng itu menyudutkan Riley berusaha untuk membunuhnya. Menggunakan kunci yang diberikan oleh Ned, tanpa segan Riley pun menusukkannya ke leher pembunuh bertopeng yang membuatnya tewas seketika. Tak lama Chris dan Marty datang menghampiri Riley. Chris juga memberitahukan kalau Jesse telah tewas. Marty yang mengetahui kalau Ned telah tewas tak kuasa menahan tangis. Baru saja merasa tenang, sosok pria bertopeng lain kembali muncul. Menggunakan kapak di tangannya, Marty mencoba untuk melakukan perlawanan. Riley dan Chris pun berusaha untuk bersembunyi di meja dapur. Di kampus, pengawas keamanan mendapati telepon darurat. Sesampainya di sana, ia harus tewas terbunuh oleh pria bertopeng. Ternyata penyerangan itu juga terjadi terhadap Ona dan asrama lainnya. Kembali dengan Riley dan Chris. Dirasa aman, Chris memberanikan diri untuk keluar dari tempat itu. Ternyata pembunuh itu telah mengintai mereka dan menyerang Chris dari belakang. Menggunakan pisau dapur, Riley dan Chris berhasil memberikan perlawanan dan membunuh pria bertopeng itu. Namun mereka dibuat bingung oleh cairan hitam yang mereka kira adalah darah. Ketika Riley membuka topeng dari pembunuh itu, ia pun menyadari kalau pria itu adalah salah satu anggota member DKO yang tak sengaja ia lihat ketika sedang mencari Helena. Tak lama pria bertopeng kembali muncul dan menyerang Chris. Menggunakan mobil Ned, mereka pun melarikan diri dari tempat itu. Di dalam mobil, Riley menceritakan kalau di malam sebelum penampilan mereka, dia tak sengaja melihat anggota DKO yang sedang melakukan perekrutan anggota baru. Riley juga melihat sebuah cairan hitam yang keluar dari patung pendiri kampus dioleskan pada setiap member di sana. Riley mulai menyadari kalau setiap rentetan pembunuhan dan menghilangnya satu persatu teman mereka memiliki hubungan yang erat dengan DKO. Dengan meminta bantuan dari Chris, Riley berencana untuk pergi ke rumah itu lalu menghancurkan patung pendiri. Namun sayangnya Chris menolak. Ia lebih memilih untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Karena kesal, Riley pun memutuskan untuk pergi ke rumah itu sendirian. Landon yang baru saja akan menuju asrama Riley, tak sengaja melihat Riley yang berjalan sendirian dalam keadaan yang sangat kacau. Merasa ada yang tidak beres, Landon pun menawarkan sebuah bantuan kepada Riley. Di perjalanan menuju kantor polisi, Chris berhenti sejenak karena melihat mobil pihak keamanan kampus yang terparkir di salah satu asrama. Ona dan teman-temannya pun masuk ke dalam mobil Chris. Kembali dengan Riley dan Landon yang telah sampai di markas anggota DKO. Landon pun masuk ke dalam mencoba untuk mengecek keadaan sekitar, sedangkan Riley yang bersembunyi di luar. Ketika sampai di aula pentas, Landon dibuat kesal karena mixer musik yang telah hancur. Sumpah serapah pun dikeluarkan oleh Landon. Tak lama, Phil dan seluruh anggota DKO datang. I want you to suck a fat. Pemimpin DKO muncul di belakang Landon yang membuatnya tiba-tiba saja pusing. Mengetahui seluruh anggota DKO terfokus pada Landon, Riley pun diam-diam menyelinap ke sebuah ruangan tempat patung pendiri berada. Namun langkahnya harus terhenti ketika mendengar suara Helena di sebuah ruangan. Benar saja, Riley menemukan Helena dengan kondisi terikat. Riley pun berusaha untuk menyelamatkan Helena. Namun sayangnya,
Riley yang pingsan samar-samar melihat Brian yang akan menjadikan Landon anggota mereka. Ketika tersadar dirinya telah terikat di sebuah kursi dengan dikelilingi anggota DKO lainnya, Helena juga berada di sisi mereka. Pemimpin sekte itu pun mengungkapkan jati dirinya yang ternyata adalah Profesor Galson. Galson menceritakan kepada Riley bahwa ritual yang mereka lakukan merupakan sebuah tradisi yang ditinggalkan oleh pendiri kampus itu, yaitu Calvin Hawthorne. Sang pendiri meramalkan bahwa akan ada ancaman dari wanita, yang membuatnya melakukan sebuah ritual sebagai bentuk pencegahan jika sewaktu-waktu kaum wanita mulai keterlaluan. Dengan meninggalkan seni ilmu hitam pada patungnya, membuat roh dari sang pendiri dapat merasuki para anggota baru dengan sebuah cairan hitam yang ditempelkan pada dahi mereka. Menggunakan salah satu benda yang mereka miliki dan dengan menyebutkan nama wanita yang dianggap cukup mengusik, anggota itu pun bergerak untuk menghabisi mereka. Namun bagi wanita yang patuh seperti Helena, maka mendapatkan pengecualian. Helena pun mencoba untuk meyakinkan Riley agar bergabung dengan mereka. Dirinya jugalah yang ternyata mengambil barang-barang milik Riley dan teman-teman lainnya sebagai persyaratan ritual. Mendengar itu membuat Riley sangat marah. Tak lama Brian datang, yang memerintahkan Phil untuk memegang erat tubuh Riley. Pintu pun terbuka. Seorang pria bertopeng muncul bersiap-siap untuk membunuh Riley. Namun sosok bertopeng itu hanya melewati Riley. Ternyata targetnya adalah Helena. Helena mulai menyadari kalau kalungnya dijadikan sebagai pengorbanan. Helena si pengkhianat pun tewas seketika. Riley berlari mengambil salah satu barang ritual lalu menggoreskannya tepat di wajah Brian. Melihat Riley dalam bahaya, tubuh Landon berusaha untuk berontak. Ketika pria bertopeng itu akan menghabisi Riley, Chris datang di waktu yang tepat bersama dengan Ona dan mahasiswi lainnya. Peperangan antara kaum pria dan wanita pun tak dapat dihindarkan. Dan Riley mencoba one-on-one dengan Brian. Setelah berhasil menumbangkan Brian, Riley bergegas menuju patung pendiri dan tanpa ragu menghancurkannya. Semua anggota DKO yang terpengaruh oleh patung itu kembali tersadar. Menggunakan sebuah lilin kaca, Chris melemparkannya kepada Profesor Galson. Ketika Phil akan menghabisi Riley, Landon yang tersadar pun menyelamatkannya. Pertarungan epik antara Landon dan Phil pun terjadi. Setelah pertarungan yang menegangkan, Riley, Landon, Chris, dan anggota wanita lainnya mengunci ruangan itu yang membuat seluruh anggota DKO tak dapat melarikan diri. Lalu mereka pun bergegas keluar dari rumah itu untuk menyelamatkan diri. Kini mereka berhasil selamat dari sebuah insiden malam Natal yang menimpa mereka. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini menyoroti isu-isu sosial seperti seksisme, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan. Para mahasiswi menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam menghadapi ancaman, menegaskan bahwa kekuatan terletak pada persatuan mereka. Film ini mengkritik struktur kekuasaan yang melanggengkan ketidaksetaraan. Walaupun eksekusi ceritanya yang dianggap klise oleh sebagian penonton. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.